Kok belum muncul videonya ya, sebentar. Lagi ngerekam, oke. Gambar saya udah keluar belum? Halo, gambar udah keluar belum? Sudah Pak. Udah ada Pak. Enggak, gambar saya. Video Bapak. Nggak ada Pak. Belum ada ya. Ini sebentar. Berarti harus bentar ya. Ntar dulu saya hentikan dulu ininya apa. Sekarang udah muncul. Sudah Pak. Sudah ya. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam hari ini kita lanjutkan materi kita. Kita masuk ke minggu ke-6. Nanti minggu ke-9 kita UTS. Ya. UTS kemungkinan nanti soalnya juga sama dengan kelas 1B atau 1P gitu ya. Jadi mungkin UTS ya terserah nanti terserah apakah nanti yang UTS yang buat 1P atau mungkin yang UTS yang buat 1K, nanti UAS yang kebalikannya, atau nanti sama-sama ya, sama-sama gitu ya. Untuk yang UTS ya, ataupun yang UAS. Baik, minggu lalu kita sampai mana minggu lalu? Yang minggu lalu sampai pelumas, sudah belum pelumas? Belum Pak, belum. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Kemarin masalah bearing. Nah, bearing artinya tujuannya itu bahwa bagaimana supaya permukaan yang satu dengan permukaan yang satunya lagi itu bergesekan sekecil mungkin, harga mu-nya itu sekecil mungkin, berarti betul-betul permukaan itu halus, ya, halus, rata, ya, rata, flat. Nah, agar permukaan tadi tidak bergesek secara langsung antara permukaan yang satu dengan permukaan yang satunya, maka harus diberi pelumas. Ya, harus diberi pelumas. Nah, misalnya pelumasnya jenis apa? Gitu kan? Awas, ada perbedaan antara pelumas dan pelumasan. Kalau pelumas itu adalah jenis, ya, jenis pelumas. Tapi kalau pelumasan adalah cara, ya, cara bagaimana dia atau si pelumas ini bisa melumasi. Itu, ya, misalnya, ya, motor kalian, nah, diberikan oli,
oli mesin, ya, oli mesin. Tujuannya untuk melumasi, ya. Di samping melumasi, pelumas itu juga bisa menyerap panas. Nah, pelumasannya yang ada di dalam engine tersebut, nah berarti pelumasan apa? Kalau kita perhatikan di situ, ya, kalau kita perhatikan di engine kalian, di mesin motor kalian itu pelumasannya pelumasan apa? Nah, di sini nggak disebutkan, ya, di sini nggak disebutkan. Nah, artinya bahwa pelumasan yang ada di dalam engine kalian itu adalah pelumasan sistem celup, ya, sistem celup. Nah, tapi sistem celupnya tidak total, ya kan, tidak total. Nah, kalau kita perhatikan bahwa di dalam engine kalian itu kan, ya, kebanyakan transmisi, roda gigi, penggerak di situ, ya. Nah, di situ ada batasannya, Makanya di setiap engine itu selalu ada ditutup pembuka engine, ya, pembukanya, yaitu tujuannya untuk nanti untuk menuangkan oil yang baru. Nah, biasanya di pembuka tadi ditutupnya itu ada ukurannya, ya, di ujung itu ada ukurannya, gitu. Ada yang strip silang-silang gitu, ya. Mana titik down, mana titik up-nya, ya. Sama kalian kemarin praktek apa, engine, fundamental engine, atau yang di eksavator siapa kemarin yang praktek di eksavator? Safa, Pak, Safa. Nah, siapa? Kenapa Pak Asep? Iya, kamu kemarin praktek di apa? Eksavator ya? Atau di ini? Di apa? Di forklift. Iya Pak. Nah, terus ada nggak? Ada perintah nggak untuk melihat kondisi dari oil? Yang Iya Pak. sticknya ditarik kan? Yang dipsticknya itu Pak. Nah, sticknya ditarik. Setelah sticknya ditarik, kamu di situ apa yang kamu lihat di ujungnya itu? Di ujung sticknya. Olinya Pak. Ya, olinya memang ada olinya. Terus olinya itu ada pada level-level tertentu nggak di situ? Iya. Nah, itu maksudnya. Jadi ada levelnya, ada level yang paling bawah, ada level paling atas kan? Iya Pak. Tuh, nah artinya kita tidak boleh, ya, tidak boleh oil itu di level paling bawah, atau juga tidak boleh, ya, jumlah oilnya itu di level di atas, level paling atas, itu nggak boleh. Jadi bolehnya itu di antara sekitar itu, ya, di antara yang tandanya apa siapa di situ, bergerigik apa tandanya, apa siapa? Tandanya garis gitu Pak. Ya, garis. Oke, cuman garis aja ya. Jadi ada Iya. garis bawah, garis atas. Iya. Ya, itu ya. Balik yang lain nanti hari apa? Hari Senin. Nah, itu nanti dilihat lagi, coba diperhatikan itu. Ya, diperhatikan. Seperti itu. Nanti, nah, kenapa nggak boleh terlalu bawah? Kenapa nggak boleh terlalu atas? Artinya bahwa kalau terlalu bawah itu pelumasnya kurang. Ya, kalau kurang, maka sistem pelumasannya itu tidak normal, ya, tidak normal. Ini khawatir, ya, khawatir akan timbul gesekan. Begitu juga
kalau oilnya itu terlalu terlalu atas, kerja dari engine tertahan. Kerja dari engine tertahan, berat. Itu. Ya. Jadi kerja dari engine berat. Ini salah satu contoh di mesin motor kalian. Makanya menuangkannya ya jangan terlalu penuh, juga jangan terlalu sedikit. Jadi ada di level-level yang sudah dibatasin itu aja. Gitu ya. Baik, kembali. Metode yang diberikan terhadap bearing itu ada yang dikatakan dengan pelumasan manual. Ya, pelumasan manual. Yang kedua, pelumasan teratur dengan tekanan rendah. Ketiga, pelumasan teratur dengan tekanan tinggi secara mekanik. Yang keempat, sistem sirkulasi, jadi berputar. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah kalau menggunakan sistem manual itu bagaimana? Ayo, siapa yang bisa membantu jawab? Silakan. Silakan. Siapa yang bisa membantu menjawab sistem pelumasan secara manual? Saya Pak mau nyoba Pak. Silakan. Itu yang dilakukan oleh manual orang bukan Pak, yang secara berkala gitu Pak. Iya, betul. Jadi yang sistem manual itu artinya operator. Ya, operator yang ada di unit tersebut dia memberikan pelumasan. Ya, memberikan pelumasan terhadap komponen yang bergesek tadi secara manual. Itu. Ya, beda dengan yang poin 2 sampai 4. Nah, ini pelumasan teratur dengan tekanan rendah maksudnya bagaimana? Pelumasan teratur, ada pelumasan teratur dengan tekanan rendah, ada pelumasan teratur dengan tekanan tinggi. Gimana maksudnya ini? Silakan yang mau jawab. Gimana? Ayo, siapa yang menjawab? Oke, kalau nggak ada, bahwa sistem pelumasan teratur dengan tekanan rendah itu, jadi dia hanya penyemprotannya itu hampir tidak ada pressure. Ya, bisa netes saja, netes. Gitu. Terus, kalau pelumasan teratur dengan pressure, ada tekanan tinggi, artinya di sini berarti ada pompa khusus. Ya, pompanya sistem mekanik. Ya, kalau pompa sistem mekanik, berarti bagaimana kalau pompa sistem mekanik? Nggak jauh beda. Siapa yang kemarin sudah melaksanakan measuring? Siapa Pak? Siapa? Ayo, siapa? Yang Pak, saya belum measuring, Pak. ayo. Siapa tadi? Yang nyuruh tadi siapa, Pak? Fauzan, Pak. Fauzan, apa? Yang measuring. Siapa yang measuring kemarin? Hari Senin? Pak Im, Pak. Hah? Pak Im. Ya, silakan. Kamu kemarin yang measuring mengukur yang mana? Mengukur ini, Pak, crankshaft sama camshaft ya? Nah, crankshaft atau camshaft. Iya, Pak. Ya, artinya di situ apa? Makanya saya katakan tadi, ya, pelumasan teratur dengan tekanan tinggi secara mekanik. Nah, ini kalau misalnya ya yang camshaft. Nah, camshaft berarti kan kalau kita perhatikan
lingkaran, tapi ada noknya kan? Betul? Ada noknya, ada puncaknya. Kan kalau kita lihat dari depan, itu bentuknya kayak semacam oval kan? Iya, Pak. Ya, nah oval tersebut yang akan menggerakkan apa? Semacam apa? Semacam pompa. Semacam pompa, Mang. Ya, pompa kan naik turun gitu aja kan? Nah, digerakkan oleh nok tadi. Nok kan opal. Jadi istilahnya begitu sampai dia ukurannya maksimal, neken. Nanti begitu minimal balik. Maksimal neken. Nah, artinya kan kalau tekan balik, ya nggak jauh menggunakan sistem pompa itu. Ya. Nah, yang terakhir yaitu sistem sirkulasi. Nah, sistem sirkulasi ya juga sama. Ya, sama juga, hanya dia berputar saja. Ya, berputar saja. Nanti kapan-kapan kalian saya ajak kunjungan ke workshop, mau nggak? Workshop mesin. Mau, Pak. Ya. Mau, Pak. Nah, biar tahu nanti di situ. Mau, Pak. Ya, kapan-kapan nanti saya minta izin dulu sebentar sama yang ngajar yang lainnya. Kalian saya ajak ke workshop mesin. Ya, kita jalan-jalan ke situ. Kita lihat. Nanti kita bongkar mesin bubut atau nanti kalau mungkin mesin scrap. Nah, yang kelihatan tuh di mesin scrap yang netes teratur tuh tanpa pressure. Tes gitu. Nah, kalau di mesin bubut, nah sistemnya sirkulasi. Ya, sirkulasi berputar saja dia. Netes, nanti balik lagi terus begitu. Ya, itu adalah metode pelumasan. Ini adalah kalau menggunakan pelumasan sistem manual. Ya, nah ini silakan. Ya. Caranya seperti ini, ada seperti ini, tinggal diapakan, dia diteteskan saja. Ya, terus grease nipple. Nah, grease nipple, siapa yang tahu fungsinya grease nipple? Ini grease nipple, siapa yang tahu fungsinya? Ya, jadi dia memasukkan grease itu harus menggunakan alat. Ya, menggunakan alat. Tanpa menggunakan alat, si grease nggak akan masuk. Karena harus ada pressure. Harus ada pressure yang apa? Yang dapat melawan gaya spring. Selama grease itu tidak mempunyai pressure, maka spring ini tetap begini, maka grease tidak akan masuk. Ya, ini juga nih grease yang di ujung sini ditekan harus sampai katup ini terbuka. Ini kalau katup ini terbuka, maka apa? Spring turun, maka katup itu terbuka, maka grease akan masuk. Ya. Oke. Nah, sekarang ada lagi constant feed oiler. Nah, ini bagaimana cara kerjanya? Ya sudah, kita masukin oil ini, kita masukin ke sini aja. Nanti dialah yang akan bekerja. Kalau disedot dia keluar. Nih, yaitu adalah constant feed oiler. Yang tidak bertekanan dia. Hanya perlu apa? Perlu ada suatu ketinggian, perbedaan ketinggian. Nah, kalau udah ada perbedaan ketinggian, maka rumus fisikanya apa? Rho G H.
Tuh, gayanya yang keluar itu berapa? Ya tergantung perbedaan ketinggian rho G H. Maka di sini constant fit Euler. Terus ada lagi mechanical height pressure. Nah, kalau di sini dia sudah menggunakan pompa. Nih, mechanical height pressure lubrication pump. Ya, jadi pressure yang terjadi akibat adanya gerakan mekanik dari pompa, ya, mekanik untuk memompa, ya, untuk memompa. Karena masuk pompa itu masih biasa, setelah dipompa keluar akan terjadi pressure. Nah, nanti adanya di hidrolik nanti, ya, di semester 2. Semester 2 insya Allah ketemu saya lagi, yaitu di fundamental hidrolik. Tapi males juga saya ketemu lagi ya. Hah? Mau ketemu saya lagi nggak di hidrolik fundamental atau udah jenuh? Ya. Nah, sekarang bearing itu, nah, kita perhatikan di sini. Ya. Kita perhatikan di sini bearingnya yang dikatakan dengan packing bearing. Nah, berarti di bearing sini seolah-olah ada penutup yang dikatakan dengan packing bearing. Packing bearing bukan terbuat dari apa? Karton dan lain sebagainya, tapi masih terbuat dari baja apa? Steel, ya, dari steel. Terus tool khusus pembersihan dan packing. Nah, ini ada tool khususnya, ya. Kita kelihatannya di workshop kita belum punya ya tool khusus untuk pembersihan packing ini, bearing ini. Kita lanjut, ya. Nah, kerusakan apa sih yang biasanya terjadi pada bearing? Pertama, timbul abrasi. Terus kedua, kurangnya pelumasan. Ketiga, adanya korosi. Keempat, salah pemasangan. Ya. Kelima, salah penyetelan. Yang dikatakan dengan abrasi berarti apa? Yang dikatakan dengan abrasi adanya pengikisan. Ya, permukaan yang satu dengan yang lain terjadi gesekan karena apa? Karena pelumasannya tidak sempurna. Ya, pelumasan tidak sempurna maka akan timbul abrasi. Nah, kerusakan juga ditimbulkan oleh kurangnya pelumasan. Saya katakan tadi, ya, pelumasan yang di bawah level artinya itu adalah pelumasan yang tidak sempurna. Kalau pelumasan tidak sempurna ini terjadi pada bearing, maka akan timbul apa? Kan gitu. Ya kan? Nah, pelumas ini kan salah satu fungsinya yaitu apa? Menyerap panas. Pelumasnya kurang, maka timbul panas tinggi. Kalau panas tinggi, kondisi komponen yang satu dengan komponen yang lain, maka apa? Nah, terjadi gesekan. Itu. Ya. Nah, ketiga, ya, ingat, perhatikan di sini, ya, bahwa walaupun kita sudah memberikan pelumas, ya, sudah diberikan pelumas, bahkan sudah kita berikan juga sistem pelumasannya, maka
tetap akan terjadi korosi. Dari mana timbulnya korosi? Ada yang bisa bantu? Pak, ini air Pak, air dan uap. Nah, sekarang begini. Oke. Karena anggap kalau bearing yang di luar yang kelihatan, oke. Kalian tadi jawabnya kalau kena air, kena panas, hujan dan lain sebagainya, maka lama-kelamaan akan timbul korosi, kan gitu ya? Nah, sekarang yang saya tanyakan, bagaimana sekarang timbul di dalam engine itu ada korosi. Dari mana terjadinya korosi? Dari uap Pak, uap. Uap terus. Nah, dasarnya timbul uap kenapa? Karena kan terjadi panas Pak pada engine Pak. Pada ruang Ya, tertutup. panas. Oke, tapi kan panas kalau pelumasannya oke, nggak ada masalah. Ini yang kembali akan terjadi korosi itu apa? Ayo. Karena ada gerakan di dalam engine, Pak. Iya. Faktor utamanya apa? Faktor utamanya yaitu ya zat aditif yang tidak sesuai. Zat aditif itu macam-macam. Ya, zat aditif itu macam-macam. Oh, zat aditif A fungsinya untuk ini. Zat aditif B fungsinya untuk ini. Zat aditif C fungsinya untuk ini. Nah, tadi yang mengutarakan timbul uap, nah, sebetulnya bukan uap, ya. Kalau terjadi benturan di dalam engine, maka akan timbul gelembung, bukan uap, gelembung. Nah, di dalam gelembung itu, nah, berarti kan ada udara. Udara mengandung air. Nah, harusnya diberikan zat aditif yang dikatakan dengan oksidan supaya tidak akan timbul bukan yang nggak akan timbul korosi, tapi akan memperlambat. Kalau korosi mesti ada, ya, akan memperlambat proses korosi. Itu, Mas. Berikutnya adalah salah pemasangan. Nah, pemasangannya ya kalian ya asal ya hati-hati. Awas, kalian di alat berat kita ini tidak bisa melaksanakan pekerjaan tanpa ada panduan. Ya, jadi nggak ada namanya kalian itu nanti misalnya bongkar pasang tanpa ada buku panduan, tanpa ada SIS, itu nggak bisa. Jadi kalian bukan tipe-tipe orang bengkel di pinggir jalan. Kalian harus ya membuka entah servis manualnya segala macam gitu. Ya, terus bagaimana cara pemasangan bearing, bagaimana cara melepas bearing. Setelah dipasang, setting. Ya, bearing itu bisa disetting. Ya, bearing itu bisa disetting. Jadi kelonggarannya. Ya, tapi kalau misalnya yang ball bearing nggak mungkin bisa disetting. Ya, tapi kan tadi ada namanya apa yang tapered itu bisa disetting kerapatannya. Ya, semakin rapat berarti semakin apa? Makin seret, Pak. Nah, bahaya.
Ya, kendor juga nggak boleh. Gitu. Ya. Pemasangannya benar, pemasangannya betul, dimasukkan oke, sesuai dengan titik tertentu. Nah, setelah dipasang, maka disetel. Ya, setelah dipasang, maka disetel atau disetting. Nah, cara persettingannya ini, ya, kalian harus melihat buku pedoman-pedoman, buku petunjuk-petunjuknya. Ya, seperti itu, jalankan. Makanya kalau di kita ini selalu membuka ya, manualnya, ya baik partbooknya, servis manualnya, OMM-nya, gitu, SIS-nya, bahkan kadang-kadang dipandu sekarang dengan MIM-nya. Itu nggak lepas dari itu, ya, nggak lepas dari itu, harus digunakan. Ya, nggak bisa sistem, oh begini loh, nah masangnya gini, nggak bisa. Disesuaikan dengan SOP-nya bahwa kita tuh mau ngelangkah dari apa? Misalnya dari depan alat berat mau ke alat berat, mau masuk gedung harus lewat mana? Ya, kan artinya kan, oh ke sini dulu, cuci tangan dulu, ya, tembak termogannya, cuci tangan hand sanitizer lagi, baru boleh masuk. Kan begitu. Nggak bisa kalian selonong boy saja. Ya, itu. Jadi ada SOP-nya. Baik, kita lanjut. Nah, kerusakan anti-friction. Ya, silakan. Maaf Pak, kota saya habis, saya mau beli paketan dulu Pak, kota dulu. Oh, ya. Ya, Beli, Pak. silakan. Ya Pak, maaf Pak. Yuk. Ya, kerusakan anti-friction bearing. Nah, ini kerusakannya yang terjadi itu ini, permukaannya ini. Ya, terus ini bearing-bearing yang spelling ini, fitting. Nah, ini macam-macam timbul kerusakan. Ini goresan. Ya, goresan rata, tapi ada goresan yang berlubang-lubang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Gelling, yaitu terjadi pada keausan pada bearing berupa lubang, disebabkan karena kurangnya hanya gara-gara lubrikasi, gara-gara pelumasan, maka akan timbul gelling, ya, akan timbul gelling. Nah, kita lanjut lagi. Tadi mana gelling? Nah, ada sekarang spelling. Spelling, permukaan inner dan outer bearing berlubang. Nah, ini yang mana sih inner, yang mana outer? Ya, yang mana ini? Jadi kalau kita pakai bulat gini, bearing ini kan bulat gini, ada sisi luar, sisi dalam, begitu juga ada di tengah-tengahnya itu, ya, sama. Nah, terus baru jarak antar tengah dan sisi yang satu itu nanti dihubungkan dengan bola. Nah, yang blok atas atau blok luar, diameter luar bearing itu, ya, itu adalah outer, yang di dalam itu adalah inner. Ya, itu. Jadi permukaan inner dan permukaan outer bearing berlubang. Dua-duanya berlubang. Ya, dua-duanya berlubang. Itu. Lubang dari mana? Dampak dari ball bearing yang bekerja tidak stabil, tidak normal. Karena permukaannya berbeda ini. Ya, artinya kalau ini yang perhatikan. Permukaan inner ada di, misalnya kamu bisa membayangkan
ada poros, shaft, as, masuk. Ya, di situ ada bushing. Masuk. Nah, permukaan bushing yang luar itu adalah inner. Permukaan inner. Nah, setelah itu baru ada ball bearing. Inner ada ball bearing, terus berhubungan lagi dengan outer. Outer itu adalah lingkaran komponen nih bearing lingkaran luar, bagian dalam. Inner komponen dalam, bagian luar. Itu penjelasannya. Nah, bisa terjadi pada ball bearing atau rollernya. Ya. Berikutnya adalah perlakuan logam sehingga overstress atau kelelahan logam. Terus disebabkan karena, nah tadi kesalahan penyetelan, bebannya berlebihan, ya bearing itu mempunyai kapasitas. Oke, nah korosi, ya korosi, penggumpalan pada permukaan atau part lain dalam bearing. Nah, disebabkan karena air atau uap. Ini kan tadi udah dijelaskan air atau uap, tapi sebetulnya ya kalau begini kan kurang jelas. Dari mana kejadiannya? Yaitu dari gear yang bekerja, blok-blok kan gear itu kan karena diberi pelumasan, diberi pelumas, maka dia akan beradu dengan pelumas, blok. Nah, contoh aja lah. Kamu lagi berenang tenggelam. Nah, kamu lagi berenang tenggelam, mesti apa aja kan? Udara keluar segala macam. Nah, sama dengan ini. Tapi sebetulnya dampaknya dari mana? Yaitu dari adhesif yang tidak bagus, yang tidak sesuai. Tuh. Ya. Nah, terus adanya perubahan warna. Ya, perubahan warna bearing karena adanya panas. Ya, kamu aja yang putih sering berjemur jadi hitam, apalagi bearing yang dipakai yang nggak pernah teriak-teriak bearing, mau panas oper mau tidak, nggak pernah jerit. Tapi kalau kamu panas dikit, aduh panas, nyari yang dingin atau yang adem ya. Juga disebabkan karena kekurangan pelumas. Terus nah sama aja nih ya, pengolahan terus-menerus akan menyebabkan peeling atau spelling. Bisa juga karena bearing dipasang terlalu kencang. Nah tadi kencang kenapa? Seret ya, terlalu rapat. Ya udah akan timbul gesekannya tinggi, besar. Gitu. Plating. Nah, ini perhatikan plating nih kejadiannya nih. Nah, ini ya. Bayangkan, ini harusnya rata, halus total ini. Ya, halus total harusnya. Kalau begini udah lihat aja sekarang gimana pasangannya. Nah, kayak semacam gini kan berlubang nih. Berarti pasangannya nongol. Pasangannya bukan berlubang, tapi pasangannya akan timbul. Kalau ini berlubang. Kalau di sininya tinggi, berarti pasangannya berlubang. Sebaliknya, gitu ya. Nah, ini pemasangan terlalu longgar terhadap housing. Nah, bearing terlalu longgar terhadap housing, maka bearing tersebut akan ikut sedikit bergerak. Harusnya bearing itu nggak boleh bergerak. Ini karena bearing itu longgar dengan housing, maka dia ikut-ikutan bergerak. Crack atau pecah. Ya, inner race bisa crack jika terlalu kencang terhadap shaft. Nah, tadi udah dijelaskan. Ya, outer race bisa crack jika terlalu kencang. Nah, inner atau outer terlalu, nanti kita lihat nanti ada namanya bearing, mana inner, mana outer. Ada yang udah tahu nggak? Ada yang sudah tahu belum? Inner dan outer. Ya? Belum, Pak. Oh.
Belum, nanti ya, nanti ada slide berikutnya, nanti kita lihat mana yang inner, mana yang outer. Gitu. Oke. Nah, sekarang terjadinya brinneling, ya, brinneling, kontrusi yang dia timbul takik, ya, timbul takik. Artinya karena beban kejut, biasanya dengan beban kejut maka timbul takik. Terus sekarang apalagi penggunaan alat pres. Nah, ini tata cara untuk memasang dan membuka bearing, ya, yang misalnya di sap. Ini cara masangnya seperti ini. Nah, ini juga penggunaan dengan pipa, ya, dengan pipa bisa masuk. Ya, tapi ingat, ya, jangan. Nah, awas, perhatikan. Nah, ini, ya, kalau nanti yang jelas itu di ball bearing nanti. Sebetulnya yang inner, yang outer itu ini outer itu ini, inner itu belum kelihatan di sini, ya, belum kelihatan. Gitu. Oke. Nah, ada yang menggunakan palu. Ya, kalau kita nggak punya mesin press, ya, atau kita nggak punya nggak punya pipa, ya berarti alat bantu, drip atau hammer. Awas, hati-hati. Drip itu bukan sembarangan alat, khusus, ya, khusus drip itu, bukan sembarang alat. Jangan mentang-mentang obeng misalnya, ya, screwdriver itu, ya. Nah, itu dipakai nggak boleh, bukan pada tempatnya, ya, bukan pada tempatnya itu. Nah, pembersihan dan pengecekan bearing. Nah, ini kelihatan nih, ya, ini kelihatan nih, inner tuh ini inner nih, inner nih, inner nih. Ada kursor saya? Ini inner nih, inner. Atau pokoknya ini daerah inner nih. Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, yang rusak tadi dikatakan ini. Jadi inner tapi bagian luar. Bagian luar. Ya, inner, ini inner tapi bagian luar, bukan bagian dalam. Kalau bagian dalam kan dudukan dari apa? Dari poros. Nah, ya, ini. Nah, ini outer. Tadi saya katakan, tapi outernya bagian dalam. Outer bagian dalam. Gitu. Kalau tadi inner bagian luar, outer bagian dalam. Jelas nih? Nah, jelas nggak? Iya, Pak. Nah, mana Jelas, yang Pak. lain? Yang lain kemana yang lain? Masih di sini, Pak. Oke. Ya, jadi bearing nanti ada di buku apa? AWB atau tugas, ya, kalian kerjakan. Nah, seal, gasket, dan sealant. Sekarang apa? Sealant, gasket, dan seal. Bearing sudah selesai karena minggu depan harus sudah masuk ke apa? Workshop tool. Workshop tool, sedangkan kamu teorinya belum. Ya. Seal, pembahasannya prinsip dari seal, jenis seal, sifat dari materi real seal, prosedur perawatan, tujuan diberi gasket, konstruksi, penyimpanan, pembuatan dan pemasangan gasket. Ya, prinsip dari seal. Nah, seal bertujuan untuk. Nah, ini hati-hati, perhatikan tuh. Ya, seal bertujuan untuk memberi jarak renggang permukaan yang tidak rata, memberikan hambatan yang besar terhadap fluida
agar tidak meresap ke luar. Penyekat, ya, penyekat antara komponen yang satu dengan komponen yang satunya lagi. Nah, contohnya aja lah, nggak usah sulit-sulit. Pernah kamu membongkar silinder blok motor? Pernah nggak bongkar silinder blok motor? Kenapa? Nah, di situ berarti kan apa? Boring, ya, boring itu, nah, boring itu kan tidak ketemu langsung dengan apa? Dengan apa boring nggak ketemu langsung dengan apa? Ayo, boringnya kan tidak ketemu langsung dengan apa? Seher. Yang ketemu langsung, yang bergesek itu ada ring Seher ya, Pak. ring seher itu, Mas. Ya, yang ketemu langsung itu adalah ring sehernya. Itu, ya, ring seher yang ketemu, ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat di sini konsep dari seal. Nah, hari ini clearance-nya harus ada. Terus aplikasi dynamic seal, ya. Nah, seal materinya, oke. Nah, di sini kita perhatikan jenis gasket dan seal. Nah, seal itu dibagi dua, ya. Ada yang statik, ada yang dinamik. Nah, yang statik itu tetap, ya. Ada yang gasket bentuknya fleksibel dan silent. Nah, fleksibel, sequence type sama lap tape. Dinamik yang berputar, ya, yang berputar, yang dinamik, gitu. Ada lagi yang reciprocating. Ini bagian-bagian macam-macam, tapi kita jarang ke sini. Paling yang kita gunakan itu adalah packing, ya, oil seal, terus apa lagi? Gasket, sealant. Nah, ya, seperti itu. Jadi jenis gasket dan, nah sekarang celahnya, nah celahnya gasket, ya, setiap komponen yang menahan perpindahan cairan di antara pertemuan dua permukaan yang tidak bergerak. Ini ada permukaan satu, ada permukaan dua. Itu makanya dikasih gasket, ya. Nah, ada yang full conformation, ada yang no conformation. Artinya apa? Ya, kalau yang full conformation ya artinya sekeliling itu, ya, harus diberikan gasket, gitu. Karena ada lagi yang hanya tertentu saja. Material gasket yaitu gabus dan campuran gabus. Ada bahan khusus yang digabungkan, fiber dan nilon. Terus karet sintesis, ya, atau karet sintetis. Terus asbes dan campuran asbes. Nah, terus tembaga atau baja dan asbes, baja dan campuran baja dan, nah ini kalau kita perhatikan di sini, ini yang 1, 2, 3, 4 ini kebanyakan kurang tahan terhadap apa? Panas. Kalau yang 5, 6, 7, 8 ini tahan terhadap panas. Ya, 1, 2, 3, 4 tidak tahan terhadap panas. Nah, 5, 6, 7, 8 tahan terhadap panas. Itu maksudnya. Oke. Nah.
Penanganan dan penyimpanan gasket. Simpan gasket jenis flat, ya, gasket kit. Gasket kit dibuat untuk bisa lebih dari satu. Artinya kalau gasket kit itu artinya bahwa kita sudah punya, misalnya nih, ya, misalnya untuk engine, ya, untuk engine itu bisa beli, misalnya gasket kitnya untuk tipe engine, ya, berapa. Nah, itu jadi sudah satu set. Begitu juga kalau kamu perhatikan saat kamu misalnya bongkar engine, ya, bongkar engine atau bongkar apa, kan artinya beli apa, gasket itu kan satu set ya. Ada yang untuk di bloknya, ada yang untuk di gearnya, yang mana. Nah, ini yang dikatakan dengan gasket kit. Jadi sudah gasket yang berisikan beberapa gasket gabungan, ya, gabungan, tapi tidak sama, ya. Jadi kalau di komponen itu ada, oh ini tuh untuk gasket untuk komponen A, yang ini untuk gasket komponen B, yang ini untuk gasket komponen C, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Berikutnya adalah pisahkan dengan yang baru. Ya, artinya apa? Bahwa gasket ini tidak bisa dijadikan satu antara yang baru dengan yang lama. Karena apa? Karena kalau yang sudah terpakai, artinya fleksibilitas dia sudah berkurang. Nah, misalnya gasket yang 2 mili, ya, atau packing yang 2 mili. Gitu. Lalu kalian isi dengan apa, cylinder head, dipres, ya, 2 mili kemungkinan bisa jadi 1,2 atau 1,3 misalnya. Berarti ada penipisan 0,7 atau 0,8 penipisan. Nah, kalau sudah kita buka, ya, berarti, nah, kan ada persyaratan. Makanya saya katakan tadi, kita ini membongkar tidak boleh sembarangan, membongkar maupun memasang. Kita dididik bukan untuk teknisi pinggiran jalan, kan gitu, ya. Makanya harus ada bantuan, panduan. Nah, dari situ akan kelihatan gasketnya, misalnya part numbernya sekian. Nah, kalau kita ukur harus 2 mili misalnya gitu. Nah, baru dipasang lagi. Kalau udah kepasang, udah penyet, udah merapat, nggak ada fleksibel lagi, udah kurang baik untuk digunakan, ya. Terus beberapa gasket dapat ini, ya. Nah, pemasangan gasket, ya, perlakuan gasket dengan hati-hati, perlakukan, ya, sama aja, gitu. Kalau kamu punya pacar, nah, perlakukan pacar kamu itu dengan hati-hati, jangan dibiarin aja jalan ke sana, jalan ke sini, kamunya duduk manis, gitu kan? Ya, Sapna, Safa? Mana Safa? Kenapa, Pak? Oh, tuh kan udah mesem-mesem, Safa berarti udah ngalamin, ya, gitu, ya. Yang kedua adalah permukaan harus bersih, hati-hati. Makanya nanti kalian itu pada saat nanti ke engine, ya, di alat berat kita ini itu punya 3 jenis kain, ya, punya 3 jenis kain, ya. 1, blue towel, ya, blue towel artinya kain yang berwarna biru. Nah, fungsinya untuk apa? Sebetulnya blue towel itu untuk membersihkan
komponen. Itu. Kedua, ada absorben. Absorben untuk apa? Nah, absorben itu berfungsi untuk semacam taplak. Ya, kalau misalnya kalian sudah memperlakukan komponen dibersihkan menggunakan blue towel yang warna biru, nah kalian browsing lah blue towel, ya sudah bersih, maka diletakkan di atas absorben warna putih. Atau fungsinya absorben, kalau kalian bongkar engine, ada oil yang menetes, ya, jangan dilap dulu, tatakin dengan absorben, gitu, tatakin dulu dengan absorben. Nah, karena absorben itu dia menyerap oli, ya, kamu tumpahkan oli misalnya seperempat liter, ya, 4 liter, kamu cukup dengan 1 absorben, itu si oli akan terserap, ya, absorben itu ada kita. Nah, baru yang kalian gunakan kemarin itu yaitu apa? Macun. Macun itu sebetulnya pekerjaan untuk kasar. Ya, macun itu pekerjaan untuk kasar, Mas. Gitu. Ya. Jadi hati-hati memperlakukan ini. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kalian mau masang gasket, nah artinya harus dibersihkan pakai apa, Mas? Atau Safa pakai apa bersihinnya? Kalau kalian mau masang gasket, mau masang packing, pakai apa? Dibersihkan permukaannya itu. Pakai apa? Pakai apa? Majun, Pak. Tadi kan saya bilangin kalau macun itu pekerjaan kasar. Blue towel, Pak. Harus pakai blue towel. Jadi permukaan engine pakai blue towel dulu, dibersihkan, baru diletakkanlah silinder headnya, gitu, Mas. Ya, jadi ada fungsi-fungsinya. Ya, kita punya 3 kain, blue towel, absorben, dan majun. Nah, lumasi dengan grease, ya. Grease atau apa sih biasanya yang kamu tahu sehari-hari? Gemuk, ya. Gemuk, ya. Lumasi dengan grease atau gemuk. Terus pengencangan baut secara merata, hati-hati. Ya. Kemarin Pak Haidir komplain. Ya, komplain. Makanya saya katakan tidak semudah yang kita lihat sehari-hari di bengkel-bengkel tertentu. Ya, jadi misalnya kalau kalian mau mengencangkan blok silinder, ya, blok silinder terdiri dari beberapa baut. Kita nomerin baut tersebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 16 atau sampai 24, gitu kan? Nah, lihat di panduannya. Nomor 1 itu posisinya ada di mana? Nah, setelah itu langkahnya mana? Apa nomor 2 atau mau nomor 24 dulu? Atau yang nomor tengah atau di sebelah mana? Tuh, ada tata caranya untuk pengencangan baut. Jadi nggak bisa bahwa kita ada 6 baut pasang semua, yang penting masang nggak bisa. Kita khawatir penekanan, ya, yang kita khawatirkan itu adalah penekanan yang ada di setiap baut itu, khawatir nantinya itu tidak sama.
Makanya, misalnya setelah baut nomor 1, ya, mungkin baut nomor 4 disilang. Mungkin nanti baut nomor sekian. Nah, misalnya gini. Nanti dari sini ke sini. Nah, seperti itu. Ya, pemasangannya. Kalau nggak salah, kamu kemarin yang apa? Yang bongkar apa? Bongkar engine siapa? Yang harus ngelihat ke panduannya dulu. Yang bongkar engine. Ayo, siapa? Siapa yang bongkar engine? Emang nggak ada Pak yang bongkar engine? Fundamental engine? Siapa? Nggak ada Pak, harusnya kemarin saya, cuman ujung-ujungnya dari awal sampai akhir sis doang diajarin Pak Fuad. Nah, artinya kamu di sis ada nggak? Ada tidak? Kalian membongkar apa? Terus tata cara membongkar dan tata cara mengencangkan baut. Oh kemarin juga belum ke situ Pak. Oh kemarin sama ini meme. Jadi baca-baca doang. Oh, Mim baca-baca, tapi nggak apa? Tidak ngerjain tugasnya, enggak? Enggak Pak. Jadi kemarin tuh sistem engine doang Pak. Sistem engine doang. Oh ya, nanti kalian kan udah punya sis ya. Ya tolong sisnya itu dibagikan ya. Tolong sisnya itu dibagikan. Tolong dibantu temennya yang mau nginstal sis. Bilangin, siapin 160 minimal 160 giga kalau nggak salah kan, 150 sis, 11 mim ya. Itu tolong diinstal, dibantu temennya itu, jangan dipakai sendiri ilmunya. Itu ya. Oke. Itu kita lanjutkan. Nah, nih, tuh. Nah. Sebelum pemasangan, pastikan permukaan silinder head dan silinder blok bersih, bersih. Nah, nanti maksudnya yang saya tadi sampaikan itu, yang ini. Nah, pengencangan baut secara merata. Coba nanti perhatikan di sini. Ini baru pemasangannya kan? Pemasangan gasketnya. Nanti begitu berikutnya, ini posisi baut nantinya. Ya. Posisi baut. Bentar dulu. Nah. Ya, nanti di sini kan ada baut berapa ini? Nih, kamu perhatikan di situ. Kamu perhatikan di gambar itu. Nomor 1. Mana nomor satunya? Tengah-tengah, Pak. Nah, artinya ini yang pertama. Kamu masukkan, Mas. Ini nomor 1. Terus nomor 2. Ya. 3. 4. Pindah. 5. 6. Ya, pindah. 7. 8. Pindah. 9. 10. Dan seterusnya. Berarti kesimpulannya ada aturan main untuk pengencangan baut. Gitu ya. Nah, ini jelas sudah ketahuan di sini udah. Jadi nggak bisa kamu cuma di sini ini baut ini dulu semua red gitu. Nah, terus baru ini dulu bawah nggak bisa. Jadi disesuaikan. Ya. Nah, ini tuh ada di apa? Servis manual sama di SIS. Ya, ada di situ. Oke, kita lanjut. Ya, housing gasket. Nah, housing gasket nih, perhatikan letaknya. Ya, perhatikan. Gitu. Untuk manifold gasket. Nah, intake manifold, shield mencegah udara keluar, exhaust. Nah, manifold itu apa sih, Mas? Apa sih manifold itu? Apa sih manifold itu? Apa?
manifold itu apa sebetulnya? Di sini ada intake manifold, ada exhaust manifold. Pipanya mungkin Pak. Jadi ada berfungsi sebagai udara keluar dan udara masuk. Makanya menggunakan manifold ini. Ya kalau udara keluarnya dalam bentuk apa, Mas? Knalpot itu. Knalpot. Ya, knalpot itu. Oke, nah ini sealant ya. Sealant. Ini untuk menghindari kebocoran gitu. Nah, ini gasket oil pan. Ya. Itu oil pan. Nah, jangan gunakan gasket bekas. Nah, ini ya kita khawatir kalau gasket bekas kita khawatirkan itu permukaan A dan permukaan B itu tidak rapat sehingga oil akan keluar oilnya gitu ya, akan bocor. Nah, analisa kerusakannya seperti ini ya. Terus sebentar lagi ini tadi ya kerusakannya ini. Tanyakan pada pemilik, menginginkan torsi, periksa gasket dari tekanan yang tidak merata, api, karat, crack, void. Periksa bagian yang berkerut. Oke, itu adalah gasket. Nah, seal. Kita selesaikan aja ini ya. Gasket sampai seal ya. Gerak cepat ya. Biar kamu nanti bisa mengerjakan. Nah, seal adalah suatu bahan atau cara yang digunakan untuk mencegah fluida, ya. Seal itu berhubungan dengan fluida. Nggak ada seal yang tidak berhubungan dengan fluida. Nah, fungsi seal mencegah kebocoran pada pelumas, mencegah kotoran dan partikel asing masuk, mencegah dua fluida yang berbeda tekanan terpisah, bersifat fleksibel, penyekat permukaan yang kasar, umur pakai lebih pendek dibanding bagian part yang tersekat. Nah, ini tuh seal-nya ya. Jangan sampai nanti udara di sini masuk keluar, maka dikasihkan seal. Seal-nya tadinya nongol, diameternya lebih besar. Saat dipres, maka dia rapat. Begitu juga yang ini, yang dinamik ini ya. Khawatir kalau dia bekerja kiri dan kanan. Nah, ini jenis seal-sealnya itu. Ya, ini. Nah, kamu nggak usah pusing-pusing di sini, ya. Nanti saat kapan ya kita bukti kita kasih tahu seal o-ring ini ada peraganya semua ada ini, ya peraganya ada semua. Ini aplikasi o-ring fungsinya kayak begini. Itu ada lagi ya diagnosa kerusakan oil seal, kadang-kadang penyet. Nah, pemasangan o-ring, pastikan o-ring yang dipakai sesuai dengan fluidanya. Pastikan semua area bersih, harus bersih ya kalau pasang seal itu biar tidak tergores. Kalau udah tergores ya sudah nggak berfungsi dengan sempurna. Begitu juga kalau seal-nya itu cacat, ya cacat, gitu juga. Nah, periksa grupnya, alur, ya, periksa sub spool, periksa subnya, ya, apakah di sub itu halus dan lain sebagainya. Lalu lumasi o-ring, pasang part yang benar dan lurus. Gitu. Nah, ini kalau ini adalah hydraulic seal, sama nggak jauh beda, ya. Nanti kita lihat di workshop, mudah-mudahan seal-sealnya masih ada, ya.
kalau nggak dijual. Tuh. Terus, nah ini ya, ada U dan V. U dan V itu apanya sih Mas sebetulnya? Ya, U dan V, alurnya itu, ya, alurnya aja, di alur. Nah, perhatikan tuh, ya di sini, ini spring, di sini seal, nah, ini karet ini, ya, ini karet, ini ada spring. Spring untuk apa? Spring ini untuk, ya biasalah akal-akalan. Ya, kadang-kadang kalau springnya masih normal, ukurannya masih normal, dengan memasukkan oli seal itu sudah menggigit. Ya, tapi kadang-kadang bengkel itu, wah masih agak rembes. Nah, ini spring ini ditarik sedikit biar menggigit. Ya, biar menggigit. Itu maksudnya, sehingga bekerja kembali. Ini ditulis seal, cup and plank packing, seal mekanik, seal logam. Ya. Nah, pemilihan seal, diperhatikan di sini, apakah seal itu harus bagaimana kalau kita memilih seal. Ya. Bagaimana kita memilih seal. Nah, ini adalah case oil seal. Ya. Ini. Ya. Seperti ini. Terus sekarang ini juga dual con skill. 2 con. Ya. Terus mana lagi nih? Ya, 2 kon. Terus ini metalnya ini adalah silnya ini, apa karetnya, korek ringnya. Terus ini sharp seal, ya. Ini hanya jenis-jenisnya aja lah, bisa dibaca sendiri. Di AWB, siapa yang udah ngerjakan AWB? Ya, siapa yang udah ngerjakan AWB? Udah sampai berapa AWB yang dikerjakan? Belum semua, Pak. Oke, ini seal, perawatannya untuk seal, artinya, nah kita khawatir ya pengecekan seal terhadap kebocoran, hati-hati ini. Tuh, terus, nah ini tadi ya. Nah ini kita bersihkan, jangan sampai ini gores. Nah ini tergores, hati-hati. Ini cuma gambar-gambar anu aja, ya, masalah goresan-goresan saja, gitu. Nah, pemasangan seal, gunakan seal yang asli, ya, gunakan seal asli, gunakan pelumas yang tepat, seal pelumas harus bersih, bor dan shaft harus bersih, pelumasi seal, kan gitu. Ya. Nah, jadi seal udah. Nah, dikerjakan yang itu ya. Oke, sampai sini bearing, gasket, seal, ada yang ditanyakan? Silakan. Pengerjaannya diperpanjang loh Pak, Apanya? waktu pengerjaannya. Oh ya, sampai kapan maunya? Sementara seminggu lagi ya. Nanti di apa? Di uploadnya di anu apa? E-learning ya. Jadi di uploadnya di e-learning nanti. Ya, Itu. Pak. Silakan ada yang ditanyakan.
Monggo, silakan ditanyakan. Kasihan sudah malam nih, kasihan. Capek. Tadi kuliah apa tadi? Tidur. Tadi pagi kuliah apa? Libur, Pak. Libur. Tidur, Pak. Tidur. Ya. Penambahan gizi, memperbaiki gizi. Itu. Ya, jangan lupa nanti hari Senin yang sudah sudah diinstal, dibawa. Jadi dibiasakan kalian itu menggunakan SIS sendiri. Ya, gunakan laptop sendiri. Jadi nanti di rumah di kampus itu jadi tidak canggung lagi gitu loh. Meme-nya segala macam ya. Jangan hanya istilahnya disuruh baru buka, jangan. Kapan kalian mempelajari? Ya. Semua itu dari situ sebetulnya. Objeknya itu. Ya. Silakan, ada yang ditanyakan? Nanti saya perpanjang lagi. Kalau sampai hari Rabu ya, yang ini ya, yang teknik core skill, sampai Rabu, gitu kan? Iya, Pak. Minggu depan kan Iya, libur Pak. kan? Minggu depan libur kan? Iya. Aduh, seneng banget nih Mustafa. Libur seneng banget nih dia ini. Gitu. Oke, ada yang tanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya? Cukup, terima Pak. kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Amin. Itu kalian juga diberikan kesehatan, ya, dihindari dari wabah yang ada sekarang ini, jauhkanlah. Seperti itu. Nanti kita jumpa lagi hari Senin dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Di perjalanan kan juga dengan lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Bapak. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, Pak, izin keluar, Pak. Ya, saya langsung lihat ya. Pak Asep, untuk izin absen saya gimana, Pak? Ya, nanti ini saya buka nih. Saya buka, habis ini saya buka. Iya, Pak, ya, Pak. Habis ini saya buka.